itu yang penting kita tahu beberapa hal dasarnya ya. Ini perlu dibuat notaris atau enggak, ada materai saksi, gimana cara buatnya, referensi template kayak gimana, itu betul atau enggak ya. Nah kalau ini yang pertama ini, kontrak itu standarnya syarat sahnya adalah bukan ada materai apa enggak ya. Nggak ada materai itu tetap sah, karena kayaknya tadi beli air mineral kemarin itu udah pakai materai juga sah kan ya, itu kan jual beli, nggak pakai kontrak nggak ada materai ya. Nanti yang atas sepakat orang harganya sekian, jadi sekian, oke. Lalu Pak, pihak yang membuat itu cakap hukum usianya di atas 18 tahun ya, tidak dalam kondisi hilang ingatan, sakit jiwa atau anak kecil. Kemudian hal tertentu akadnya jelas, ini perjanjian apa, jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lainnya itu mesti clear. Karena kayak tadi misalnya investasi, ada orang yang menganggap ini perjanjian investasi tapi akadnya hutang piutang. Jadi kalau misalnya rugi pun harus balik nilai pokok, ya nggak? Suka ada yang gitu kan? Itu jadi bukan investasi, itu jadinya minjemi uang itu namanya. Ya. Tapi kalau misalnya memang ini plus nanti harus dibayarkan nilainya sekian, itu jadi ada namanya ada keuntungan dan lain-lain ya. Suatu sebab yang halal, makanya tidak melanggar hukum. Nah ini nanti saya share ya slide-nya. Gitu. Judul perjanjiannya pasti sama dengan substansi ya. Tapi misalnya kalau utang piutang jangan namanya perjanjian investasi. Terus identitas pihaknya lengkap, kita mau kerjasama sama perorangan atau sama badan hukum. Yang mewakili itu sah atau tidak berdasarkan badan hukum, harus sesuai aktanya. Nah, objek apa yang diperjanjikan? Nah, ini yang paling penting, skema komersial. Saya kalau bantuin klien untuk bikin perjanjian, itu yang saya tanya dulu adalah bisnisnya apa? Bisnisnya apa? Alur kerjasamanya kayak gimana? Kalau perjanjian barang gitu, beli sesuatu, objeknya mesti jelas ya. Objeknya apa? Barang misalnya software yang kayak gini dan itu term of paymentnya bagaimana? Bayar di depan seberapa, kalau sudah sekian persen berapa, dibuktikan dengan BAP misalnya, berita caranya. Kemudian kalau sudah selesai ada BAP lagi, mungkin ada masa garansinya berapa lama gitu ya, baru 100% ya. Kemudian masalah pajak, keterlambatan, prosedur penagihan. Saya suka melihat kontrak-kontrak itu nggak ada prosedur penagihan, sehingga akhirnya apa? Saat belum dibayar, yang satu sebenarnya saya udah kirim invoice, di kontrak nggak ada. Jadi pakai asumsi, yang satu asumsiin ya kalau udah beres. Kalau udah beres, yang satu lagi merasa kalau sudah kirim invoice ya harus dibayar. Ya. Ini yang komersial kan paling penting. Ya, poinnya kita mau dibayar toh. Kita mau dibayar toh. Ya, hak kewajibannya paling gampang gini. Kalau ada kita punya kewajiban, kita punya hak, nanti di counterpart itu ya, orang kontrak dengan kita. Saat kita hak di kolom dia kewajiban. Saat kita ada hak ya selanjutnya bolak-balik gitu ya. Nah, jadi jumlahnya harus sama, paling gampang gitu. Jadi kelihatan kalau kita punya hak pasti lahir dari kewajiban. Gitu kan hadisnya ya. Jangka waktu kerjasama dan pengakhiran kontrak itu akan habis karena apa? Karena jangka waktunya atau karena pekerjaannya selesai atau apa? Jangan dibuat bingung ini. Ada jangka waktu tapi kerjaannya belum selesai. Nanti kontraknya berakhir. Ya, jadi harusnya kalau jasa gitu misalnya karena pekerjaannya sudah terpenuhi, disitulah berakhirnya. Kalau jangka waktu itu biasanya karena jadi reseller, jadi agen, distributor gitu ya. Ya, kita lagi ya. Pernyataan jaminan, nah ini ada standar. Ya. Dan ini ketentuan khusus tuh kalau misalnya sewa menyewa, misalnya kita nyewain tempat kayak gini, kita bilang nanti nggak boleh sewain orang lain ya. Gitu itu sifatnya tematik atau melihat dari kontraknya sendiri ya. Yes, paling gitu sih barang nanti ini saya share. Kalau ada tanya-tanya nanti